A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Diawali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengakuan kita sebagai seorang hamba dan kebutuhan kita terhadap rahmat dan ampunannya, sehingga dengan bekal itu kita dapat memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan mengikuti jalan Nabi dalam mengamalkan agama ini, kita mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Kita awali dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan ya surah Al-Alaq ayat kedua. Baik. Sebelumnya pada ayat pertama di mana Allah memerintahkan Nabi untuk membaca apa yang tertulis dan yang terhampar di alam semesta ini. Artinya segala ilmu pengetahuan apa saja diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca atau diketahui. Jadi Iqra itu bukan hanya sebatas membaca perintah untuk membaca Al-Qur'an, melainkan juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Namun induknya adalah Al-Qur'an. Jangan sampai kita membaca cabang-cabangnya tapi Al-Qur'an tak dibaca. Nah, jadi Al-Quran, hadis, serta ilmu-ilmu yang lainnya. Itu makna dari ayat pertama ya. Tetapi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya apa? Dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Maksudnya membaca atau menuntut ilmu itu mesti diawali dengan menyebut nama Allah, karena Allah. Atau dengan kata lain tujuannya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibunda rahimani wa rahimakumullah, membaca itu wasilah untuk mendapatkan ilmu. Ilmu itu tujuannya untuk menambah wawasan intelektual kita. Tapi rujukannya mesti ilmu itu dirujukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita menuntut ilmu itu, kita membaca, kita menuntut ilmu, tujuannya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyebarkan manfaat pada banyak orang. Keluar dari itu, berarti sebenarnya dia membaca atau menuntut ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun, sebelum kita lanjutkan dulu, faktanya, mayoritas Muslim yang ada di Indonesia itu termasuk kategori yang dimana minat bacanya kurang. UNESCO ya, organisasi pendidikan, kemudian kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang di bawah naungan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu menyatakan bahwasanya masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang minat baca terendah, nomor 2 setelah Afrika. Dari hanya 10% saja. Hanya 10%. Berarti 90%-nya kemana gitu. Nah, nggak perlu jauh-jauh lah. Kita lah dulu. Kita tanya apalah diri kita sendiri. Kita ini senang baca atau tidak? Iya kan? Nah, benarlah apa yang disampaikan oleh mereka. Atau juga mereka menyebutkan lebih kurang 0,001% dari setiap 1000 orang masyarakat Indonesia.
Berarti dari setiap 1000 orang hanya satu yang rajin membaca. Dari setiap 1000 orang satu yang membaca. Berarti kalau 2000 orang, 2 orang yang membaca, yang rajin membaca. Baik membaca apapun itu. Jangan pikir bahwasanya setiap tahun Kemenak itu mengeluarkan mencetak Al-Quran lebih kurang 10 juta. Lantas masyarakat Indonesia ini rajin baca Quran. Ternyata tidak. Karena kita melihat faktanya Al-Quran itu hanya sebatas pajangan atau hanya dibaca pada keadaan-keadaan tertentu saja. Nah, tidak dirutinitaskan. Orang yang rutinitas itulah yang disebut orang yang rajin membaca. Nah, saat meninggal baru baca Quran. Nah, saat takziah. Nah, atau karena diwajibkan ya. Jadi pada momen-momen tertentu saja. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwasanya walaupun latar belakang masyarakat Indonesia ini mayoritas Muslim, tapi sebenarnya mereka tidak menjalankan perintah Allah. Karena sesungguhnya membaca itu adalah bagian dari perintah Allah. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, berarti saat itu kita sedang beribadah. Jadi harus sadar kita membaca itu bagian dari ibadah. Ya, kalau Al-Quran itu setiap satu huruf itu 10. Tapi juga dengan ilmu-ilmu yang lain, sepanjang itu mendekatkan diri kita kepada Allah, itu juga akan mendapatkan ibadah. Baik belajar matematika, bahasa Inggris, fisika, metafisika, dan lain sebagainya. Sepanjang tujuan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian menyebarkan ilmu itu kepada halayak ramai, maka saat itu kita sedang beribadah. Jadi jangan sampai dikotak-kotakkan, hanya sebatas membaca Al-Quran saja, tapi tidak membaca ilmu-ilmu yang lain. Nah, jadi kedepannya bahwasanya penting bagi kita untuk membaca. Sadari bahwasanya membaca itu perintah Allah, Bunda. Nah, itu harus hakul yakin, harus tertanam tuh. Jadikan itu sebagaimana Allah mensyariatkan ibadah-ibadah yang lain, seperti sholat, sedekah, dan lain sebagainya. Membaca itu perintah Allah. Berarti kita sebagai hamba mesti melaksanakannya. Jelas ya? Nah, itulah makna sekilas ya dari ayat pertama. Baik. Sekarang kita masuk ayat kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqal insana min 'alaq." Baik, sebelumnya apa kabar, Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masuk ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi, termasuk kita semua, untuk membaca dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat pertama itu Allah menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang ada Allah yang menciptakan. Ya kan? Nah, di ayat kedua ini, di antara bukti penciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, dikhususkan lagi. Ayat pertama umum, menciptakan seluruh makhluk. Kemudian ayat kedua dikhususkan, di antara bukti
penciptaan Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insan. Telah menciptakan al-insan, manusia, min, dari alaqah, segumpal darah. Baik, sebenarnya Allah menciptakan manusia dari mana? Dari tanah atau dari segumpal darah? Ya jawabnya. Karena al-insan di sini kan kalau disebut anas berarti mencakup seluruh manusia. Tapi kalau disebut al-insan berarti sebahagian manusia. Tidak seluruh manusia itu tercipta dari tanah, dan tidak pula seluruh manusia itu tercipta dari segumpal darah. Oke. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Oke. Tapi kita sering mendengar istilah apa itu proses terciptanya manusia? Nutfah. Berapa lama? 40 hari. 40 hari. Setetes mani. Ya. Setelah itu alaqah, ya kan? Alaqah. Segumpal darah. Berapa lama? 40 hari. Yang ketiga, setelah itu apa? Ditiupkan. Belum ya? Belum. 40 tambah 40 berapa? 80. Ala mudghah. Ya, mudghah. Segumpal daging. Berapa lama? 40 hari. Berarti totalnya 120 hari atau 4 bulan. Ya kan? Maka di saat 120 hari ini atau 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh. Berarti kapan janin itu baru terbentuk menjadi manusia? 120 hari. Di saat 120 hari. Makanya kalau dalam pembahasan fikih, Bunda, seorang anak atau janin yang wafat pada umur 120 hari atau seorang ibu yang keguguran 120 hari, maka wajib bagi anak tersebut untuk dilaksanakan fardu kifayah sama seperti orang dewasa. Apa itu? Dimandikan, kemudian dikafani, setelah itu disolatkan, kemudian dikubur. Karena dia sudah menjadi manusia seutuhnya di saat ruh sudah ditiupkan pada janin tersebut. Oke. Tapi kalau ternyata wafatnya itu sebelum 120 hari, cukup dikuburkan saja.
Karena dia hanya seonggok daging saja. Biasa. Namun para ulama juga mengatakan disunnahkan untuk diberi nama kalau tahu jenis kelaminnya. Disunnahkan diberi nama. Jadi siapapun itu di antara kita atau saudara-saudara kita yang keguguran itu, di mana janinnya sudah berumur 120 hari, disunnahkan untuk diberi nama kalau tahu jenis kelaminnya. Kalau laki-laki ya beri nama. Karena nanti di akhirat dia dipanggil atas nama itu. Jelas ya? Ada, mohon maaf, ada yang keguguran Bunda? Di sini? Ada, tapi cuma 9. Hah? Ada anak saya tapi cuma 6 minggu. 6 minggu. Oh, oke. Berarti ya. Jadi waktu itu gimana? Cukup dikuburkan saja? Ya. Dikuret ya? Baik. Tapi kalau sudah 120 hari dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan, disunahkan untuk diberi nama. Oke. Hah? Kalau terlanjur dikapain aja nggak gitu. Siapa tuh? Anak aku. Tobat lah. Nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa Bunda, tapi taubat. Jadi terkadang karena keguguran di dalam itu gitu kan, banyak nih orang-orang seakan-akan ya seperti hewan, paham ya? Cukup dikuburkan saja. Tidak, ketika sudah berumur 120 hari, maka pelaksanaan fardu kifayahnya sama seperti orang dewasa. Nah, dan disunahkan diberi nama. Yang sudah terlanjur setidaknya beri nama sekarang. Obat ya. Yang sudah terlanjur, paham ya? Kan dulu nggak diberi nama, entah siapalah namanya. Kalau nggak diberi nama, panggil aja Ucok kan, laki-laki. Buyung, kalau perempuan Butet. Baik. Beri nama Bunda. Jadi termasuk juga adik kandung saya, itu beliau keguguran di saat 6 bulan. Jadi saya anjurkan untuk diberi nama. Baik, kalau tidak ketahuan jenis kelaminnya, maka hakul yakin saja. Kok hakul yakin? Yakinkan saja kira-kira kemana tuh? Laki-laki atau perempuan? Baik. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di antara proses terciptanya manusia dari segumpal darah, padahal fase-fase terciptanya manusia itu kan dari setetes mani, kemudian 40 hari setelahnya segumpal darah, kemudian 40 hari setelahnya segumpal daging. Maka jawabnya adalah, kata para ulama, bahwasanya segumpal darah itu di antara fase-fase terciptanya manusia. Jadi Allah menyebutkan ini, tapi di dalam ayat-ayat lain juga Allah menyebutkan nanti manusia itu tercipta dari nutfah. Jelas ya? Fase-fase di antara fase terciptanya manusia. Yang satu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Adapun anak keturunannya itu tercipta melalui fase-fase ini. Di antaranya adalah alaqah, segumpal darah. Baik. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebutkan alaqah saja, jawabnya karena alaqah adalah fase di antara terciptanya manusia. Di dalam ayat-ayat lain Allah menyebutkan juga nanti manusia tercipta dari nutfah. Kemudian demikian juga dalam surah lain
mudghah. Baik, itu sebabnya kalau kita baca Quran, tidak bisa kita menyimpulkan satu hukum dengan membaca satu surah saja. Nah, jadi harus dibaca semuanya, supaya jangan kontradiktif penafsiran antara satu surah dengan surah yang lain. Maka harus dibaca semuanya, setelah tahu, oh baru dapat disimpulkan. Nah, jelas. Jadi jangan sampai nanti ke depannya baca ayat langsung disimpulkan. Oh, hukumnya seperti ini. Ternyata dalam surah lain berbeda pula lagi. Nah, kemudian disimpulkan, lalu keluarlah istimbat hukum. Nah, jelas ya. Baik. Kadangkala banyak di kalangan kita ketika membaca satu ayat sudah bisa memutuskan satu hukum. Padahal di dalam dalil-dalil yang lain ada, ya kan? Jadi demikian juga, jangan sampai kita baca satu hadis langsung kita putuskan. Tidak, harus mesti memahami hadis-hadis yang lain. Nah, baik, sama halnya seperti contoh lah. Kalau kita seperti sholat, ya kan, terkadang Nabi mendahulukan tangan. Tapi di dalam hadis lain terkadang Nabi mendahulukan lutut. Jadi kalau kita baca satu hadis, seakan-akan tangan itu yang benar, lutut tidak. Jelas. Termasuk juga yang lain-lainnya. Nah, baik. Nah, pertama yang dapat kita ambil pelajaran, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Kemudian di antara fase tercipta manusia adalah dari alaqah. Oke, kenapa nggak Allah menciptakan manusia sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam? Pernah nggak terlintas, Bunda? Pernah nggak terlintas di pikiran gitu? Kenapa ya Allah nggak menciptakan kita ini sama seperti Allah menciptakan Nabi Adam? Nah, tiba-tiba gitu kan, udah menikah, muncul anak di samping. Gimana? Iya kan? Tiba-tiba sebagai ujian. Tapi ini analogi saya. Sebagai ujian. Kenapa? Andai kata tiba-tiba muncul anak itu di samping kita, maka sadar betullah manusia bahwasanya ada pencipta alam semesta ini. Jelas ya. Ada yang maha kuasa. Orang tidak akan lagi menyembah ini, menyembah itu, menyembah pohon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sadar betul adanya yang menciptakan alam semesta ini. Dan banyak hikmah-hikmah yang lainnya. Nah, baik. Oke. Inilah makna bahwasanya di antara bukti kekuasaan Allah, di antara bukti penciptaan Allah, di mana Allah menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Oke. Apa hebatnya? Iya kan, di antara kekuasaan Allah, Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Hebatnya apa? Kita diperintahkan untuk membaca itu, Bunda, supaya terasa bahwasanya Allah itu maha pencipta. Hingga akhirnya kita takjub, hasilnya kita tunduk dan patuh kepadanya. Jadi jangan hanya membaca apa yang tertulis saja, yang terbentang di alam semesta ini, termasuk diri kita, diperintahkan untuk membaca. Jelas? Allah mampu menjadikan satu bentuk berubah menjadi bentuk yang lain tanpa media apapun. Bisa nggak kita buat nih air putih ini berubah menjadi darah? Bisa, tapi harus dengan media yang lain kan. Setidaknya kita masukkan darah ya. Tapi Allah tidak. Paham? Allah tidak. Air mani itu berubah menjadi segumpal darah tanpa media apapun. Maka terasalah Allah itu maha pencipta. Jelas. Nah, makin banyak kita merenungkan
penciptaan diri kita, makin tunduk kita kepada Allah. Nah, jelas ya. Kenapa dengan adanya gerhana kita diperintahkan sholat? Karena saat melihat gerhana itu terasa kekuasaan Allah, hingga akhirnya kita memilih sujud, ya kan? Nah, kenapa bukratan wa asila, Allah suci di waktu pagi dan sore? Karena pagi dan sore itu diantara bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sedangkan diri kita dari pagi sampai sore itu melihat betapa banyak kekurangan dari diri kita ini. Termasuk juga begitu banyak kita melihat kekurangan pada manusia. Tapi beda dengan Allah. Allah suci dalam keadaan apapun. Bukan pagi dan sore saja, tapi sepanjang waktu Allah suci. Nah, sehingga kita memilih apa? Allahu Akbar. Masalahku kecil, hanya Engkau yang besar ya Allah. Nah, iya kan? Camat semuanya kecil, hanya Engkau yang besar ya Allah. Nah, jadi ya, nikmat bunda kalau kita melaksanakan ibadah itu didasari dengan ilmu. Jelas ya. Tapi kalau orang yang beramal tanpa ilmu itu ya begitu saja, anggap biasa saja. Jelas. Melihat matahari terasa biasa, melihat gunung biasa, melihat orang biasa, melahirkan biasa. Melahirkan biasa. Padahal ya Allah itu kan begitu besar kekuasaan Allah itu, di mana seorang perempuan bisa melahirkan. Nah, 3,5 kilo keluar. Nah, ya kan? 3,5 kilo keluar berawal dari tak sampai 1 on yang dikeluarkan oleh suami. Subhanallah. Baik. Tapi karena seseorang melihat itu bukan didasari dengan ilmu, ya kan? Maka banyak orang-orang yang seperti itu bukan makin taat, tapi malah makin jauh. Dokter itu mestinya makin taat, seorang ibu itu mestinya makin taat. Begitu dia melahirkan. Baik. Karena Allah, kita lanjutkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bunda, Allah Subhanahu wa ta'ala selaku Rabb pada ayat pertama, ya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka yang ketiga ini kita ambil pengajarannya bahwa Allah zat yang menciptakan dan mengatur manusia, bahwa Allah zat yang menciptakan dan mengatur manusia, maka dalam pengaturannya ada perintah dan larangan. Ada perintah dan larangan. Setelah perintah membaca. Nah, setelah perintah membaca, apa maksudnya? Kalau sudah membaca, engkau tahu, maka ikutlah, tunduklah dengan perintah dan larangan Allah. Jadi tujuan kita itu bunda, kita membaca itu supaya kita tahu kuasa Allah, supaya kita tahu mana perintah dan mana larangan. Hasilnya apa? Supaya kita itu tunduk dan patuh dengan perintah dan larangannya. Kita tidak akan tahu perintah dan larangan Allah itu kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak membaca. Jadi orang yang tak belajar itu, baik dan buruk itu samar bagi dirinya. Iya kan? Betapa banyak orang
yang sudah melaksanakan ibadah berpuluh-puluh tahun baru tahu bahasanya ibadahnya itu salah. Karena tak belajar, sebab tak membaca. Jadi kita membaca itu tujuannya apa? Supaya kita tahu mana perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah zat yang menciptakan dan yang mengatur. Tentu di dalam pengaturannya ada perintah dan larangannya. Satu-satunya yang membuat kita itu selamat hanya dengan ikut hukum Allah. Kalla bal rana ala qulu makanu yaksibun. Apa artinya? Sekali-kali tidak. Bal, hati mereka itu rana ala qulubihim. Atas apa saja yang mereka lakukan itu mengunci hati mereka. Maksudnya sebelum itu Allah menyatakan bahwasanya orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau patuh dengan Al-Quran sebab usaha yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Jadi begini, betapa banyak orang yang tidak dekat dengan Al-Quran itu gara-gara sebab dosa-dosa yang dia lakukan. Maka dapat saya simpulkan begini, siapa saja yang sampai saat ini tidak dekat dengan Al-Quran, maka sudah pasti dia pendosa. Paham ya Bunda? Hanya orang-orang yang bersih hatinya yang mau dekat dengan Al-Quran. Jadi kalau sudah ada dosa itu bosan baca Quran, bosan belajar, bosan semuanya dan lain sebagainya kan. Baik, inilah makna kedua dari surah Al-Alaq. Sekarang kita lanjutkan. Khalaqal insana min 'alaq. Boleh saya hapus? Oke. Bagusnya memang ada infokus gitu kan. Nah, kemudian ustadznya jelaskan pakai tab. Jadi menulis. Nah, menulis juga benar. Baik. Tapi jadi kalau pakai menjelaskan itu kita nggak perlu berdiri gitu kan, duduk kemudian jelaskan ini tunjukkan ayatnya kan, ini mudah. Tapi mudah-mudahan insya Allah kedepannya bisa ya. Nah, insya Allah. Karena nanti surah-surah panjang nggak mungkin nulis kan. Nah, saya kalau udah surah-surah panjang itu memilih duduk lagi Bunda. Memilih duduk gitu kan. Baik, apalagi umpamanya kita masuk surah Al-Mutaffifin, surah ini kan. Nah, jadi cukup ini artinya ini artinya ini artinya ini. Apa pengajaran coret-coret di situ gitu kan. Terus buku yang harus kami beli apa ya? Hah? Buku bukan ada makna. Oh, kalau di halakoh-halakoh lain itu ada namanya tafsir Ibnu Katsir yang dikarang oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi silahkan kalau memang sepakat kita nanti mau belajar pakai tafsir itu. Halakoh-halakoh lain seperti itu. Kalau nggak salah harganya sekitar Kami ya Kak. Kami ya. Iya. Sama saya belum. Nah, saya belum. Karena memang saya sampaikan nggak apa-apa sekarang nggak pakai buku, nanti aduha ke atas baru. Nah, ada dia. Jadi kalau aduha ke atas kita nggak mencatat lagi, ya. Tinggal nanti membaca, nanti saya jelaskan. Baca saya jelaskan. Poin-poin pentingnya nanti saya tulis di papan tulis. Biasanya seperti itu. Itu Ustadz yang dia yang Hah? Ustadz yang cari kayak palang yang mencari. Cari sendiri. Di Shopee banyak Bunda. Ini bukunya Tafsir Ibnu Katsir itu banyak yang mensyarahkan, yang menjelaskannya banyak. Tapi saya memilih Syekh Safiur Rahman.
Coba dibuka dulu Bunda. Yang ada paketnya. Safi Yur Rahman. Ibnu Katsir. Jilid 9. Pilih jilid yang 9. Jilid 9 itu mulai dari juz 28 sampai juz 30. Coba lihat dulu. Ada. Kalau dulu itu saya pesan karena berhubung banyak kan. Jadi dapat murah. Ongkosnya malah 10.000. Kalau beli satu-satu mahal malah. Ya. Jadi Bunda tinggal coret-coret aja buku tuh lagi. Pakai stabilo kan. Jadi. Ada? Nah, ini dia Bunda. Nah, ini. Tapi jilid yang 9. Nah, jilid yang nampak ya. Ini dia. Banyak itu. Ini sama ya. Nah, jilid yang 9 ya. Jangan dibeli. Jilid yang 9 itu. Iya. 100.000. Iya. Jilid yang 9. Jilid 9 itu mulai dari juz 28 sampai juz 30. Nanti kedepannya Bunda nggak banyak nulis lagi, tinggal poin-poin pentingnya aja kan. Oke. Silakan kalau mau dibeli. Nah, ya kan. Masukkan keranjang dulu. Nah, ya, nambah 201 gitu kan. Tapi tak ada satupun yang dibeli. Nah, pengalaman juga saya Bunda itu kan. Banyak yang dipilih-pilih kemasukan keranjang, tapi tak ada satupun yang dibeli. Baik, kita masuk ayat ketiga. Iqra. Wa rabbukal akram. Iqra, bacalah. Wa rabbuka, wa dan Tuhanmu al-akram, maha mulia. Maha mulia. Bisa juga dimaknai maha pemurah. Terkadang al-akram itu diterjemahkan maha mulia, maha pemurah, maha dermawan. Kita mulai dari ujung dulu. Di antara sifat Allah, kita kenal dengan Al-Karim. Iya kan? Maha mulia atau Al-Akram. Baik. Maha mulia, maha pemurah, maha dermawan. Apa maksud Al-Akram itu? Allah maha dermawan tanpa sedikit pun mengharapkan balasan. Tanpa sedikit pun berharap balasan. Semua yang Allah anugerahkan kepada kita ini Bunda, paham? Apapun itu, baik harta, anak, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, itu karena Allah Al-Akram, maha dermawan. Sering diterjemahkan maha mulia, maha pemurah. Dan ketahui bahwasanya Allah memberi itu tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan.
Jadi ibadah kita ini apa sebenarnya? Ibadahnya apakah imbalan? Saya tanya, ibadah kita ini apakah imbalan atas balas budi atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kalau begitu Allah nggak mulia, karena Allah berharap balasan. Ibadah yang kita lakukan ini Bunda, ini bukan Allah mengharapkan makhluk itu tunduk dan patuh kepada Dia, tapi melainkan itu hanya untuk kebahagiaan hamba itu sendiri. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kebahagiaan kita. Andai seluruh makhluk ini zolim kepada Allah, apakah itu mengurangi kemuliaan Allah? Tidak. Andai seluruh makhluk ini taat kepada Allah, apakah itu menambah kemuliaan Allah? Tidak juga kan? Jadi jangan sampai kita berharap, oh dengan ibadah ini, inilah balas budi saya kepada Allah. Tidak. Ibadah yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita. Tak sedikit pun menambah kebaikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Di saat seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini wafat, mati, ya kan? Allah mulia? Ya. Jadi sadari, sebenarnya Allah itu nggak butuh dengan kita, Bunda. Jadi kita yang butuh dengan Allah. Kalau begitu, perasaan itu yang akan membawa kita selalu berambisi untuk memperbaiki ibadah kita. Karena sesungguhnya, coba andai kita dengan orang itu tak butuh dengan kita, ya kan? Tapi kita sangat membutuhkannya. Apa yang kita lakukan biasanya? Di mana seseorang itu tidak butuh dengan kita, ya kan? Namun kita sangat membutuhkannya. Selalu menyandarkan diri kita kepada dirinya, ya kan? Kemudian mendekatkan, ya kan? Mengemis, ya kan? Memohon, sekalipun orang itu tidak peduli. Karena saat ini kita butuh dengan dia. Coba perasaan itu yang dibawa saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika muncul perasaan itu, maka dia tidak akan pernah puas dengan ibadah yang saat ini dia lakukan. Jelas. Jadi jangan sampai baca Quran satu halaman, alhamdulillah sudah puas gitu kan. Sholat wajib, alhamdulillah. Jelas. Nah, harus disempurnakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Dan kita masuk surga bukan sebab ibadah kita kan? Surga itu balasannya abadi. Amal kita balasannya amal kita itu sifatnya terbatas. Oke. Belum lagi 20 tahun beribadah. Masuk surga, balasannya abadi. Sebab amal, tidak. Sebab rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah mengampuni dosa kita, Bunda. Jelas. Oke. Di ayat ketiga ini kembali Allah memerintahkan Nabi untuk membaca. Kata para ahli tafsir, adanya pengulangan perintah untuk membaca kepada Nabi menunjukkan bahwasanya pentingnya membaca. Membaca merupakan ibadah yang agung. Oke, membaca merupakan ibadah yang agung. Jadi kalau udah tadabbur ayat ini, kedepannya nggak baca, udah kelewat deh Bunda. Masih malas membaca. Setidaknya bacalah yang ditulis-tulis tuh. Jangan lewat gitu aja. Padahal tanpa harus disuruh oleh gurunya pun, saat Bunda membaca yang ditulis itu,
Coba buka-buka dulu tadabbur Al-Fatihah terbaca. Beribadah tuh. Itu ibadah. Karena itu perintah Allah. Nah, yang kedua, bahwa membaca itu mesti berulang-ulang. Nah, membaca itu mesti berulang-ulang. Membaca mesti berulang-ulang. Adanya pengulangan perintah membaca, menariknya kata para ahli tafsir, sebagai isyarat kepada Nabi dan kepada kita semua, bahwasanya kalau membaca itu mesti berulang-ulang. Jangan sekali membaca sudah selesai. Nah, karena dengan mengulang-ulang membaca itu baru kita paham. Betapa banyak kita satu kali baca belum paham ya, 2 kali belum paham, sudah 10 kali membaca baru paham. Nah, jelas. Jadi banyak tuh orang malas selesai Ustaz beli tafsir walaupun terjemahan bahasa Indonesia. Saya baca nggak paham saya. Karena bacanya nggak berulang-ulang. Coba dibaca berulang-ulang. Terjemah Al-Quran itu coba baca berulang-ulang sampai paham. Baca sebelum paham, baca lagi. Belum paham, baca lagi. Tujuannya apa? Supaya kita paham dan mengerti. Nah, jadi membaca itu mesti berulang-ulang. Oke. Jadi ini pengajarannya. Membaca merupakan ibadah yang agung. Yang kedua, membaca mesti berulang-ulang. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ayat keempat. Nah, sebelum kita lanjutkan, bukti Allah itu maha mulia, maha pemurah, maha dermawan. Apa buktinya? Maka Allah sebutkan ayat setelahnya. Di antara bukti Allah itu maha dermawan. Di antara bukti Allah itu maha mulia. Di antara bukti Allah itu maha pemurah. Apa itu? Bunyinya apa? Anugerah Allah. Alladzi 'allama bil qalam. Subhanallah. Alladzi 'allama bil qalam. Nah, di antara bukti Allah itu maha mulia. Kenapa disematkan sifat Allah Al-Akram? Ya kan? Perintah membaca tapi disertai dengan sifat Allah yang lain. Kalau sebelumnya apa itu? Sifat Allah khalaq, ya kan, yang menciptakan. Sedangkan ayat ketiga Al-Akram, maha mulia. Sama seperti yang tadi itu Bunda. Ayat 1 Allah maha menciptakan, ya kan? Bukti Allah maha menciptakan salah satunya apa? Menciptakan manusia dari segumpal darah. Kemudian ayat ketiga juga seperti itu. Allah maha mulia. Bukti Allah maha mulia itu apa? Nah, alladzi 'allama bil qalam. Ayat ke-4. Di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, apa itu? Alladzi, yang 'allama, mengajarkan, dalam kurung manusia, bil qalam, dengan pena. Maksudnya saya tulis di sini, di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia bisa mengajarkan manusia menulis dengan perantara pena. Di antara anugerah Allah mengajarkan manusia menulis dengan perantara pena.
Siapa yang menganugerahkan kita bisa menulis, Bunda? Guru atau Allah? Yang anugerah Allah. Berdasarkan anugerah Allah. Hati-hati begini. Nabi Adam adalah sosok manusia yang pertama kali Allah ajarkan bisa menulis. Nabi Adam menulis. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi Adam itu mampu menulis dengan kayu di atas tanah. Belum ada ini ya, Bunda. Spidol, pena belum ada. Jadi kolam itu bukan hanya sebatas yang ini. Jadi alat tulis, pena itu alat tulis. Kayu bisa. Kalau di zaman dahulu apa itu? Bulu ayam. Sehingga turun temurun sampai kepada kita. Oke, sadar atau tidak sadar, sebenarnya yang sadar atau tidak sadar, yang membuat kita bisa menulis adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau sekilas melalui perantara manusia. Sepakat dulu, Bunda. Oke, begini supaya paham dulu. Ini penting nih, karena bisa menghanguskan amal, Bunda. Begini. Tawakal itu apa? Nah, tawakal apa? Tawakal. Berserah diri kepada Allah. Nggak cukup berserah diri kepada Allah. Nah, tawakal itu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Sederhananya seperti ini. Tanpa, ingat Bunda, tanpa menyandarkan keberhasilan sedikit pun dengan usaha. Oke. Berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Itu namanya tawakal. Tapi tanpa menyandarkan keberhasilan itu sedikit pun dengan usaha. Begini. Sudah paham? Saya tanya dulu, udah paham udah? Masih samar-samar? Oke. Sekarang harapan kita itu agar sembuh. Iya kan? Sembuh. Berarti awalnya sakit. Usahanya apa? Berobat. Oke. Seseorang tatkala sakit, kemudian ikhtiar itu kan memilih, bukan berusaha ya, memilih. Waqaf ikhtiyari. Nah, waqaf ikhtiyari, memilih. Mana? Memilih itu apa? Memilih jalan yang baik. Nah, setelah itu baru ijtihad. Ijtihad itu bersungguh-sungguh untuk melaksanakan apa yang dipilih. Jelas ya? Ikhtiar dan ijtihad. Oke. Seseorang manakala sakit, maka ikhtiarnya itu berobat. Setelah dia berobat, sembuh. Oke. Maksud dari ini, tapi kesembuhan itu bukan karena berobat. Ingat, kalau dia mengatakan kesembuhan itu sebab obat, berarti dia belum tawakal. Oke. Kenapa? Banyak orang yang sakit berobat tak sembuh.
Jelas ya. Banyak orang yang sakit berobat tak sembuh. Ada 2 orang pasien yang memiliki riwayat penyakit yang sama, ditangani oleh satu dokter. Satu mati, satu hidup. Kalau memang kesembuhan itu kena obat, maka seluruh manusia akan sembuh. Hati-hati, Bunda. Jadi berobat ini apa? Kalau begitu kan? Ya untuk apa ikhtiar itu? Kalau ternyata dengan ikhtiar tak sembuh. Untuk apa saya ikhtiar mencari kaya? Kalau ternyata kekayaan itu hak mutlak di tangan Allah. Iya kan? Untuk apa saya ikhtiar mencari ilmu jika ternyata yang memberikan ilmu itu murni Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa ikhtiar? Ya, ikhtiar itu Bunda, ikhtiar ini sebagai wasilah beribadah. Wasilah beribadah. Begini, coba perhatikan. Saat seseorang itu sakit, kemudian dia ikhtiar berobat atas dasar perintah Allah, karena Allah perintahkan bagi dirinya untuk berobat. Ya kan? Kemudian Allah memberikan kesembuhan pada dirinya. Sembuh itu hak mutlak datang dari Allah, anugerah Allah tanpa berobat. Seandainya dia tidak sembuh, tapi saat itu dia sedang beribadah. Paham ya? Seandainya dia tidak sembuh, tapi saat itu dia sedang beribadah. Andai Allah takdirkan, Allah anugerahkan emas itu langsung turun dari langit, ya kan 1 ton. Oke. Di mana wasilah dia untuk beribadah? Emas 1 ton, Bunda. Oke. Nggak usah jauh-jauh lah begini. Bunda pekan depan, ya kan, akan mendapatkan emas, mendapatkan harta sebanyak 100 juta. Oke. Kira-kira hari ini Bunda ikhtiar nggak? Tidak kan? Karena sudah pasti besok. Jelas. Ketika seseorang berusaha untuk kaya, iya kan? Kemudian ternyata ketika dia ikhtiar, dia tidak kaya, tapi sepanjang ikhtiar itu dia sedang beribadah. Walaupun dia tidak mendapatkan hasilnya. Jelas. Paham sampai sini?